Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, yaitu pentingnya belajar atau menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataan harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Dan untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, itu membutuhkan daripada ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Dan diperkuat hadis-hadis lain dengan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik seorang muslim maupun muslimah. Dan juga menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas di mana kita berusia 7 tahun ataupun lebih, tetapi sebagaimana pesan Nabi tadi, bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan, dimulai dari buayan ibu hingga sampai liang lahat atau sampai mati. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Quran surat An-Nur ayat 51. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk solat, ketika waktu solat menunjukkan waktu solat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk solat. Walaupun misal kita sedang bekerja dan pekerjaan kita masih banyak, kita akan tetap meninggalkan aktivitas kita dan segera mengerjakan solat. Maka begitupun sebaiknya yang harus kita lakukan dengan menuntut ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Sebagaimana
Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalannya akan ditolak dan tidak diterima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia tergantung pada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari. Sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang dan oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedigdayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kita mesti berilmu. Namun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i ataupun ilmu syariat, ilmu agama, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf ataupun orang anak yang sudah berusia baligh atau 15 tahun untuk laki-laki, di mana sudah mampu membedakan antara hak yang benar dengan yang batil, mengetahui kewajiban berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Fathul Bari 1 dari halaman 92. Dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah di atas, jelaslah bahwa ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu merupakan sebuah kesalahan sebagian orang yang membawakan dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi yang mereka maksud adalah memotivasi belajar ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi, karena hukum mempelajari ilmu duniawi itu tergantung pada tujuannya. Apa yang digunakan dalam kebaikan maka baik, dan apabila digunakan dalam keburukan maka buruk. Sebagaimana hadis dikatakan, apabila kita untuk mencari ilmu dunia maka dengan ilmunya, dan apabila kita mencari akhirat juga dengan ilmunya, dan apabila mencari keduanya baik dunia maupun akhirat juga dengan ilmunya. Dari penjelasan Ibnu Hajar, keutamaan-keutamaan ilmu yang harus kita pelajari dan harus kita miliki. Hal yang disayangkan, ternyata beberapa majelis ilmu sudah tidak memiliki daya magnet yang bisa memikat umat Islam untuk duduk di sana, bersimpuh di hadapan Allah untuk meluangkan waktu mengkaji firman-firman Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih senang menyanyiakan waktu bersama teman-teman
menghabiskan waktu di Instagram, Twitter atau media sosial lain dibandingkan duduk di majelis ilmu. Ada yang banyak faktor penyebabnya hal ini terjadi. Salah satu adalah karena umat Islam belum mengetahui keutamaan mempelajari ilmu agama. Kita belum mengetahui untungnya duduk berjam-jam di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita tidak akan duduk di majelis ilmu. Karena fitrah manusia memang bertindak sesuai asas keuntungan. Faktanya, kalau kita tidak mengetahui keuntungan atau manfaat suatu hal, maka kita tidak akan melakukan hal itu. Begitu juga dengan ibadah. Maka dari itu, semakin kita belajar dan mengetahui keuntungan-keuntungan solat, puasa, zakat, maka kita akan semakin semangat menjelajahinya. Ini yang seharusnya kita sadari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui keutamaan dan keuntungan menuntut ilmu. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, dengan ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menyelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Pewaris di sini bukanlah dinar dan bukan dirham, kecuali ilmu dari Allah kepada Rasulnya yang dititipkan, yang disampaikan, yang diwariskan kepada para ulama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun shalih." Bahwa apabila anak Adam telah meninggal, mati, maka 3 perkara yang akan mengikutinya, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyahnya, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaatnya, dan yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang solehnya. Kemudian keutamaan ilmu yang keempat adalah Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain daripada ilmu. Sebagaimana Quran surat Thaha, Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Orang yang kelima adalah orang yang difahamkan agama, adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairum yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama.
Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud fikih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih daripada itu. Dikatakan fikih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Dan yang keenam adalah yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Sebagaimana Quran surat Al-Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Ibnu Katsir, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dan dia disifati dengan sifat yang nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azmi. Para ulama berkata, man kana billah, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Orang yang terakhir yaitu orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itulah keutamaan-keutamaan daripada ilmu agama. Tentunya kita sebagai umatnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Maka dengan itu jangan merasa minder, jangan merasa malu, ataupun jangan merasa tidak percaya diri yang apabila kita sudah berusia tua tetapi masih belajar ilmu agama masih rendah. Itu demi kebaikan dan amal ibadah kita. Karena amal ibadah apabila tidak diiringi dengan ilmunya, maka Allah akan menolaknya, Allah akan tidak menerimanya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal ibadah yang diiringi dengan ilmu-ilmu syariatnya, dan semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah